keadaan anak-anak semua pagi hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, mari kita sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya. Silakan Bapak. Silakan Nak Jumianto dipimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma wa rizqan amin. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga nanti bisa kita diberi keberkahan oleh Allah dalam proses pembelajaran kita nanti. Amin. Ya, adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Budi, Bu, Budi. Arif, Bu. Arif. Kenapa Arif tidak hadir? Ada yang tahu? Dia izin, Bu. Izin mau ke makam. Baik, kita langsung kepada materi kita pada selanjutnya. Pada hari ini materi kita mengenai kondisi masyarakat Madinah Islam. Pada minggu kemarin atau pertemuan kita sebelumnya kita bisa mempelajari bagaimana masyarakat Arab atau kondisi masyarakat Madinah sebelum kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Apa pelajaran kita minggu lalu ada yang masih ingat tentang alasan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah? Karena perintah Allah, Bu. Ya, karena perintah Allah. Ada lagi? Karena tekanan kafir Quraisy, Bu. Karena tekanan kafir Quraisy. Ya. Selanjutnya pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang dakwah. Apa yang dimaksud dengan dakwah Syriah dan dakwah Jar? Ada yang masih ingat? Dakwah Jar itu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan, Ibu. Tuh. Ya. Kalau yang Syria itu yang dilakukan Rasulullah ketika di awal-awal adanya Islam, yang secara sirri, secara diam-diam. Dakwah yang secara sembunyi-sembunyi. Pada materi kita pada pagi hari ini yaitu kondisi masyarakat Madinah pra-Islam. Tujuannya adalah kita akan mengetahui bagaimana kepercayaan masyarakat Madinah. Kemudian yang kedua adalah kondisi masyarakatnya. Yang ketiga kondisi ekonominya, dan yang keempat adalah politiknya masyarakat Madinah pra-Islam. Sebelum kita melanjutkan materi kita, ya, coba amati gambar berikut ini. Siapa yang tahu ini gambar apa? Patung, Bu. Patung. Kalau patung itu Berhala. Patung berhala. Iya, Berhala. patung berhala. Masyarakat Madinah sebelum Islam itu menyembah berhala. Yang kedua adalah ini gambar apa? Ini gambar berperang, Bu. Berperang. Perang. Gambar orang berkuda sambil berperang. Ya, Menggambarkan bahwa keadaan masyarakat Madinah itu senang melakukan perang, ya, senang melakukan perang antara suku dengan satu suku dengan suku yang lain. Yang ketiga gambar Saya kira kan yang ini. Apa ya ini, Bu ya? gambar pasar kayak Ibu.
perdagangan gitu. Ini gambar pasar. Bagaimana keadaan masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang senang untuk melakukan perdagangan. Ya. Ya. Yang keempat, ini Kebun ada kurma. gambar apa ini? Kebun kurma, Bu. Kebun kurma, kurma. Bu. Menandakan bahwa di sini menggambarkan bahwa masyarakat Madinah adalah Penduduk. bertani, ya, orang-orangnya suka bertani, dan kurma ini merupakan adalah hasil pertanian yang terbaik di kota Madinah. Ya, ini ya kepercayaan masyarakat Madinah. Yang pertama adalah agama Yahudi, yang kedua adalah agama Nasrani yang juga berasal dari suku Najran. Yang ketiga agama paganisme. Paganisme yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam, ya, seperti matahari, bulan, dan yang lainnya. Kemudian lanjut yang kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Ada kabilah Aus dan kabilah Karjas. Ajrat. Karjas, ya. Ajrat. Kabilah Aus ini menempati tempat wilayah dataran tinggi di selatan timur, wilayah yang mereka tempati subur dan terkenal dengan pertaniannya. Sedangkan kabilah Karjas, ya, mendiami wilayah yang kurang subur dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar, yakni Kainuka. Kedua suku ini sering melakukan peperangan. Pada peperangan awal dimenangkan kabilah Karjas, namun yang kedua dimenangkan oleh Aus, ya. Jadi sebelum Aus memenangkan perang, mereka sempat bertemu Rasulullah, dianggap di Mekah dan diajak untuk masuk Islam. Dan Yahudi, ya, di Madinah. Nah, inilah suku-suku yang menempati kota Madinah sebelum Islam itu, ya. Jadi ketiga hubungan kabilah ini sangat tidak harmonis. Itulah yang menyebabkan sering terjadinya perang Antar suku. Suku. Kemudian selanjutnya adalah kondisi ekonomi masyarakat Madinah pra-Islam. Ini sudah tahu semua, seperti yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya, bahwa perekonomian di Madinah, ya, karena mereka adalah petani, karena daerah Madinah itu kalau di kelompok suku Aus itu mereka menempati tempat yang sangat subur. Kemudian penghasilan terbesar kurma dan anggur itu di kota Madinah. Kemudian alam yang memberikan manfaat banyak bagi kehidupan mereka, diantaranya makanan, Minum juga, Pak. ya. Kemudian alat bangunan, hewan. Kemudian ada juga alat tukar menukar dalam perekonomian mereka, yaitu bisa berupa uang. Uang itu digunakan apabila sangat terdesak. Yang keenam, kota Madinah terdapat banyak pasar. Salah satu pasar yang di tempat terbesar adalah pasar yang namanya Banu Kainuka. Kainuka di sana, ya. Pasar Kainuka Tanya itu ibunya dong. wangi dan macam-macam jual beli yang berlangsung di pasar Kainuka. Ya, selanjutnya adalah kondisi masyarakat Madinah. Coba Abdul Basit, tolong dibacakan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya. Kondisi politik masyarakat Madinah yang pertama yaitu kekuasaan bukan berada
bentuk kerajaan namun suku-suku. Ya, bagus. 2. Hubungan sosial yang terjadi antara orang-orang Yahudi yang menetap di Madinah dengan orang-orang Aus dan Khazraj sedikit banyak telah menyebabkan pemikiran keagamaan Yahudi dapat diketahui dan diserap oleh mereka. 3. Perebutan kekuasaan antara 3 kabilah, antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Yahudi sangat mencela suku Aus dan Khazraj yang dipandangnya sebagai kaum kafir. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu sangat tidak menyukai suku Aus dan suku Khazraj, ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut pada kesimpulan hari ini, ya, materi kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan tentang kondisi-kondisi masyarakat Madinah pra-Islam, baik dari segi kepercayaan, kemudian sosial, ekonomi, dan politiknya. Supaya ada yang sudah paham? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, ya, kalau sudah paham, mari kita simpulkan bagaimana situasi atau kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Mari kita simpulkan bersama-sama supaya kita lebih paham lagi bagaimana keadaan sesungguhnya, ya. Yang pertama adalah Penduduk Madinah memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Ya, bagus. Yang kedua, Hajrah. Agama yang berbeda di Madinah adalah agama yang ada di Madinah itu ada agama Yahudi, Nasrani, dan paganisme. Ya, lanjut. Muhammad Rusdi. Ya itu Ibu, perselisihan antara agama sudah terjadi di Madinah Ibu. Oke, bagus sekali. Kemudian yang keempat, Aina. Yang keempat, penduduk Madinah suka perang saudara. Yang kelima, Erni. Dagang merupakan peralatan perang bagi penduduk Madinah. Pedang merupakan peralatan perang bagi penduduk Madinah. Ya, pedang itu adalah alat yang paling dibutuhkan, ya. Adalah alat yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Madinah, ya. Karena pedang itu merupakan peralatan untuk mereka melakukan perang. Kemudian lanjut, Nur Aini. Yang keenam, Bu. Ya, yang keenam. Ya, yang keenam, masyarakat Madinah adalah masyarakat pedagang. Oke, yang ketujuh, Yumianto. Penduduk Madinah memiliki profesi bertani, Bu. Oke, ya, yang kedelapan, Bu. Saya Ya. 8. Tanah Madinah subur berbeda dengan tanah Mekah yang tandus. Terus ya Bu ya, saya semua Bu ya. 9. Pertanian menjadi profesi utama penduduk Madinah, dan yang ke-10, kurma menjadi hasil pertanian terbaik di Madinah. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah, begitulah materi kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama sudah mengetahui bagaimana keadaan kota Madinah, ya, sebelum datangnya Islam. Jadi, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ada lembar kerja untuk peserta didik. Silakan nanti kalian jawab tentang gambar-gambar berikut ini. Jelaskan kondisi Madinah pra-Islam sesuai gambar di bawah ini. Dan nanti, ya, setelah pertemuan kita pada pagi hari ini akan Ibu bagikan lembar kerja kalian masing-masing, ya. Silahkan dikerjakan. Baik, pada pertemuan kita pagi hari ini, sebelum kita mengakhirinya, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keep it